warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Baik. Siapa yang nggak masuk hari ini? Kiara. Ya baik, yang tidak masuk Kiara ya, yang lainnya hadir semua ya. Zahra hadir. Akka Hadir. Rizky Hadir. Putri Sarif Hadir. Reza Hadir. Ayu Kiara. Tidak hadir, Bu. Ya baik, yang tidak hadir cuma Kiara ya. Baik, silakan pimpin baca doa dulu. Duduk anak soleh. Siap. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Se. Oke, kurang semangat nih semuanya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke semuanya. Sudah pada sarapan? Tentunya pada semangat ya. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang tema keberagaman budaya di Indonesia. Pasti pada tahu kan, keberagaman di Indonesia itu bermacam-macam, beraneka ragam. Kita pun di kelas ini juga beraneka ragam. Ada yang sukunya Jawa, ada yang Banjar, ada yang Kutai, ada yang Betawi, ada yang Bugis. Di kelas pun sudah beraneka ragam suku budayanya masing-masing. Oke baik. Di Indonesia itu memiliki banyak daerah yang kondisi alamnya yang berbeda-beda. Contohnya saja kita yang ada di Bukit Biru ini ada pegunungan, ada sawah, ada hutan, ada dataran rendah, dataran tinggi. Dan di Indonesia ini juga ada sungai, ada apa lagi? Pantai, laut, Sungai Mahakam. ada Sungai Mahakam. Ya. Contohnya, dalam kondisi alam ini mempengaruhi budaya masyarakat. Contohnya saja masyarakat yang ada di pegunungan membuat rumah panggung untuk menghindari binatang. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah lihat rumah panggung? Rumahnya itu dari kayu tinggi ke atas. Saya. Ya itu ada di daerah mana? Daerah Sulawesi. Rumahnya tinggi rumah panggung. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat rumah adat? Pernah? Ada lamin, ya kan? Lamin itu apa, Bu? Lamin itu rumah. Rumah lamin gitu. Terus ada yang tinggal di pesisir. Di pesisir laut, di pinggir-pinggir laut gitu. Mereka membuat perahu mayoritas di sana masyarakatnya punya perahu. Biasanya yang tinggal di pesisir itu
memancing atau membuat keramba. Pernah lihat keramba yang ada di sungai? Banyak keramba ya kan? Ada tuh sungai. Nah, ada sungai, ada kerambanya. Mereka memelihara berbagai jenis ikan. Contohnya ikan apa? Ikan nila. Patin. Ya, ikan patin, ikan nila, terus ikan apa lagi? Lele. Ikan lele. Ikan gabus. Ya, terus ikan apa? Toman. Ayo, yang benar duduknya. Yang benar. Ikan pesut. Ya, Ikan lele. berbagai macam jenis ikan. Ikan pesut kali ciliwung. Budaya itu mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat nggak? Iya. Ya, sangat mempengaruhi. Contohnya saja di daerah Bali. Oke ya, kita ambil contoh di daerah mana tadi? Bali. Bali ada apa? Ada ya, ogo-ogo Bali itu ada tradisi budaya itu khusus untuk agama Hindu yang dilaksanakan pada saat apa? Pada saat perayaan Nyepi. Pada saat perayaan Nyepi itu pasti ada ogo. Ya, ada ogo. Di sana namanya ada yang dikenal dengan upacara adat. Ada tari-tarian Bali. Di sini juga ada ya. Contohnya apa? Di daerah Kutai Kartanegara ini adanya budaya erau. Budaya erau itu dikenal dengan khas apa? Lulur. Naga. Ada yang melihat naganya? Naganya yang dibuat itu. Itu nanti akan Dibuang. ya, akan dibawa ke Kutai Lama. Kan ada yang di Pulau Kumara tuh, Bu. Terus dengan ditutup dengan tradisi apa? Berlibur. Ada yang pernah ikut berlibur? Saya. Ya, itu namanya Siram mobil, tradisi siram motor, siram erau orang dengan jalan. diakhiri dengan acara berlibur. Orang merah. Biasanya itu acaranya kemingguan ya. Acara itu. Kalau di Jawa itu memiliki kegiatan ekonomi apa? Di Jawa biasanya ada yang tahu. Batik Jawa. Biasanya di daerah Jawa itu memperkenalkan budayanya dengan membatik, membuat corak-corak batik. Ada yang dari Jawa, ada yang batik dari mana? Kutai. Kalau kita di sini itu namanya ulap doyo. Itu khas Dayak. Dia motifnya ulap doyo. Itu yang buat itu biasanya orang-orang Dayak. Itu namanya ulap doyo. Mereka menenun. Ulap doyo itu ditenun itu dari serat kayu ya. Dia serat kayu asli. Ada juga yang replikanya itu dari kain, dari benang. Mereka buat. Kalau yang aslinya itu ulap doyo itu dari serat kayu dan harganya lumayan. Kalau dari Minangkabau ada yang tahu khas kulinernya apa? Rendang. Rendang, iya benar, rendang. Terus ada apa lagi? Ada yang tahu? Mie Aceh. Mie Aceh. Soto Makassar. Soto Makassar. Terus kalau di Jawa ada apa yang khasnya? Makanan khas Jawanya apa? Dari Jawa. Gado-gado. Aduh. Tumpeng. Nasi tumpeng. Tumpeng. Iya, tumpeng itu juga adalah kebudayaan
tapi tetap satu, tetap sama. Jadi sikap yang harus kita tunjukkan bagaimana sesama teman bagaimana? Pertama, ada yang tahu? Menghargai teman yang berbeda bahasa, adat, dan kebiasaan. Misalnya, ini ada temannya Jawa, yang satu Betawi, memiliki perbedaan. Jadi harus saling menghargai. Ada yang Bugis ketemu Jawa, ketemu Kutai, harus ada sikap namanya toleransi sesama budaya. Tidak boleh mengejek-ngejek, tidak boleh saling mencela, harus saling harus menghargai meskipun berbeda suku budayanya, tidak mengejek budaya orang lain, ikut menjaga persatuan dan saling menghormati. Baik, di sini Ibu ada data ya. Karena di Indonesia itu memiliki lebih 1.300 suku bangsa. Di sini bisa kita ambil contoh, Jawa ada berapa? 40%. Ya, 40%. Sunda 15%. Batak 7%. Minangkabau 3%. Jadi banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia ini, menurut data yang ada 4 ini, yang mana yang lebih banyak? Jawa. Di Kepulauan Jawa. Nggak kalah saing. Di Pulau Kalimantan kita ini juga banyak suku bangsa yang berbeda-beda. Ada berapa di Kalimantan? Ada yang tahu? Suku bangsanya ada berapa? Ada 75% suku bangsa yang ada di Kalimantan Timur ini, dengan berbagai macam suku bangsa dan budaya. Bisa kita lihat ya, ini datanya dalam bentuk diagram. Oke? Ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menyuruh kalian untuk menulis tentang pengalaman budaya masing-masing. Contohnya seperti ini ya, cerita pendek saja, tidak usah panjang-panjang. Contohnya seperti ini. Saat liburan ke Jogja, saya melihat pertunjukan tari Ramayana. Tariannya indah sekali. Saya jadi tahu bahwa budaya Indonesia sangat beragam dan harus kita jaga. Nah, itu contohnya, contoh cerita singkatnya ya. Nah, silakan buat sebagus mungkin. Boleh panjang, boleh lebih panjang, lebih bagus lagi. Nanti diceritakan di depan kelas. Silakan dibuat masing-masing. Boleh tentang budaya, tentang jaranan. Ada yang suka nonton jaranan, boleh diceritakan pengalamannya nonton jaranan bagaimana. Misalnya tentang budaya erau tadi, boleh. Tentang acara ondel-ondel yang ada di Jakarta, boleh diceritakan ya. Tentang berlibur, nah itu bagaimana, boleh. Ya, boleh, silakan diceritakan. Barongsai itu juga banyak. Berlibur itu tradisi saat penutupan erau. Diadakan berlibur. Boleh diceritakan bagaimana pengalaman budaya yang pernah kalian rasakan. Silakan ditulis. Setelah itu kalian sampaikan satu-satu ke depan kelas. Diceritakan kembali di depan kelas agar teman-teman kalian tahu bagaimana pengalaman menarik kalian tentang budaya. Oke? Mengerti? Ada yang tidak mengerti dengan tugasnya? Boleh angkat tangan. Bagaimana? Mengerti? Ya, silakan dibuat ya. Bu, sudah Bu.
belum ditulis, silakan ditulis dulu. Tentang pengalamannya yang paling menyenangkan tentang budaya. Apa saja pengalaman kalian yang kalian lihat, kalian pernah datangin ke pertunjukan apa? Boleh. Selanjutnya dapat langsung dijual. Silakan ditulis dulu. Nanti kalau sudah selesai boleh. Dua, dataran tinggi. Salah satu contoh dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi memiliki memiliki suhu yang sejuk antara 0 sampai 32 Celcius. Selain itu, dapat saat mengunjungi dataran tinggi kita akan melihat lahan pertanian dan banyak udara kering. Hal ini bertujuan untuk menentukan Dan tentang jalanan, ya boleh. Kamu datang ke jalanan sama siapa? Apa yang kamu lihat saat ke jalanan itu? Nah, ceritakan pengalaman kalian yang paling menyenangkan. Tentang berlibur, ya boleh. Tentang apa? Tentang era, boleh. Tentang tarian daya, pertunjukan tarian daya itu budaya juga, ya boleh. bekerja sebagai petani sayur dan buah. Selain itu saat ini Indonesia tinggi banyak dikembangkan objek wisata sehingga masyarakat dapat bekerja sebagai pengolah wisata. Masih ada? C. Kegiatan ekonomi di wilayah pantai adalah sebuah bentuk geometris terapis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut wilayah Tentang apa? Tentang budaya apa? budaya Tari-tarian, tari saman, boleh. geografis Pertunjukan apa yang pernah kamu lihat? dan terdapat di Atau tarian Jawa? Saya pernah lihat Jawa dan wilayah pantai Dangdutan. Dangdutan saat acara pernikahan gitu. Budaya ya, dangdutan itu bukan budaya. Itu cuma hiburan. serta yuyuran Banyak budaya di Jawa itu dikenal dengan mandi-mandi 7 bulanan, atau di Kuta juga ada 7 bulanan. Ada tradisi budayanya dengan cara, kalau orang nikahan itu ada acara apa itu namanya, itu budaya pakai adat Jawa. Terus ada kembang mayang, ini kan budaya, tradisi budaya Jawa. Kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan di wilayah pantai adalah ketiga nelayan dan mengolah Tentang apa? Tentang tarian Dayak. Tentang tarian Dayak boleh diceritakan.
menit lagi. Ya boleh. Tunggu temannya. Tunggu 5 menit lagi ya. Setelah itu maju satu-satu ke depan. Kita masih kerjain. Oke, saatnya kita nyuci, Pak. Sudah selesai. Baik, Selesai, Bu. silahkan Abta menceritakan pengalamannya. Ayo, ayo. Satu-satu. Setelah ini baru ayo. Silahkan. Nah, ya silahkan. Agak nyaring suaranya ya. Ya silakan. Menceritakan pengalamannya. Ceritakan tentang pengalaman budayanya bagaimana? Ya silakan diceritakan. Saya waktu itu lihat jalanan, tapi nggak sampai selesai. Lalu apa Pak? Lalu saya ketemu orang jaranannya. Orang jaranannya itu ganteng banget. Tapi kalau udah pakai kostum itu serem banget. Nah pasti kalian tuh pernah lihat kan orang yang sini sabet gitu. Waktu itu aku takut banget kena sabet. Padahal nggak kena kesabet. Terus aku beli jajan sampai nonton. Tapi nontonnya tuh nggak sampai selesai. Ntar aja terus pulang deh. Selesai. Oke, baik, terima kasih. Silahkan Ayu diceritakan tentang pengalamannya. Saya saat menonton sangat suka. Saya ke sana bareng kakak saya. Saya bertemu teman-teman saya di tempat jajanan itu. Nonton saya main sama teman saya. Baik, selanjutnya Zahra. Silahkan ceritakan tentang pengalaman. Saya pernah menonton jalanan. Di situ saya melihat banyak sekali penari jalanan. Lalu saya pun bertemu dengan teman saya saat ini jajan. Lalu saya pun pergi menghampiri teman saya. Saya pun memanggil teman saya. Halo Luna, kamu datang ke sini dengan siapa? Luna mengatakan, saya datang ke sini dengan orang tua. Ya, terima kasih Zahra.
takjub sekali dengan penguluran naga hidup. Karena saya penasaran, jadinya saya menontonnya sampai habis. Selesai. Oke, terima kasih Putri. Berlibur, saya bermain air sama teman saya. Setelah itu saya menyibur teman saya dengan air. Lalu teman saya nyibur saya balik, lalu saya marah. Udah. Ya, terima kasih Rendra ceritanya. Baik, silakan Sarip. Saat jam 10 Wita, saya pergi berlibur. Saya langsung OTW ke lokasi Tenggarong Seberang. Saat itu Tenggarong Seberang seperti perang air. Ada yang nyiram motor, mobil, dan orang kencing yang lewat. Saya pun pulang jam 5 Wita. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Sarip. Dadah. Baik, selanjutnya Rizky. Waktu habis maghrib di Monas ada acara yang namanya ondel-ondel, ataupun ada yang ulang tahun menyewa ondel-ondel, dan di situ banyak sekali seperti barongsai ataupun macam-macam lagi. Ya, terima kasih Rizky. Baik, semuanya sudah tampil dan membacakan semua cerita pengalamannya. Pengalaman dan ceritanya sangat menarik dan sangat baik ya. Jadi Indonesia itu memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia ya. Dari berbagai suku, budaya itu bermacam-macam dari masing-masing daerah, tradisi yang sudah kita lihat, sudah kita saksikan bersama bahwa di setiap daerah itu memiliki berbagai macam budayanya masing-masing. Baik, sekian dari Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi besok. Terima kasih.